Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau ngupas tuntas sesuatu yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi jarang kita bedah beneran mekanismenya. Soal bisikan setan atau was-was. Nah, dari sumber kita, yaitu ayat-ayat Al-Quran, kita akan coba petakan nih. Gimana sih cara kerjanya? Apa aja lampu merah yang bisa kita kenali? Dan gimana Al-Quran menggambarkan papan skornya ya? Soal menang kalah dalam perang batin ini. Dan yang bikin ini jadi sangat relevan adalah sumber kita ini nggak cuma bilang, awas ada musuh gitu. Tapi justru membongkar buku strateginya musuh itu sendiri. Oh, oke. Jadi ini bukan sekedar cerita horor, tapi lebih kayak analisis psikologis tentang titik-titik lemah kita sebagai manusia. Celah mana yang paling gampang dieksploitasi. Semacam panduan intelijen ya. Betul. Panduan intelijen untuk perang yang terjadi di dalam diri kita setiap hari. Panduan intelijen. Saya suka istilah itu. Oke, kalau gitu, yuk kita mulai dari file kasus yang pertama. Dari mana semua ini bermula? Permusuhan ini kan nggak muncul dari ruang hampa kan? Sumber kita nunjuk ke satu peristiwa fundamental. Tepat. Semuanya kembali ke kisah Adam dan Iblis di surga. Di sanalah cetak biru atau blueprint serangan pertama kali terekam. Dan pola itu, ya, terus diulang sampai sekarang. Di surat Al-Baqarah ayat 36, Al-Quran merekamnya dengan satu kata kerja yang spesifik banget. فَأَظَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ. Artinya, lalu setan menggelincirkan keduanya. Tunggu, menggelincirkan. Ini menarik. Jadi ini bukan didorong atau dipaksa ya? Bukan sama sekali. Lebih kayak orang jalan terus nggak sengaja nginjek kulit pisang gitu, terus kepleset. Artinya ada tipu daya di sini, bukan kekerasan. Persis, kata menggelincirkan itu krusial. Nggak ada paksaan fisik, yang ada adalah persuasi, bujukan halus. Dan sumber kita ngasih transkrip percakapannya loh, gimana tipu daya itu dieksekusi. Kita lihat di surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaiton, qala ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Artinya, kemudian syaitan membisikkan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Nah, ini dia. Ini kan sales pitch klasik banget. Ah, betul. Dia nggak bilang, "Hei, langgar perintah Tuhan." Itu kan terlalu kasar ya. Tapi dia membingkainya sebagai, penawaran eksklusif. Mau tahu rahasia keabadian nggak? Mau punya kerajaan abadi, dia nyentuh dua keinginan paling dasar manusia, takut mati dan hasrat akan kekuasaan. Benar-benar. Dan dengan begitu, dia secara nggak langsung membingkai larangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang merugikan. Seolah-olah Tuhan lagi nyembunyiin sesuatu yang baik dari Adam. Seolah-olah bilang, Tuhan melarangmu karena dia nggak mau kamu jadi abadi sepertinya. Tepat. Jadi pelanggaran itu dijual bukan sebagai dosa, tapi sebagai sebuah keuntungan, jalan pintas menuju impian. Inilah cetak biru dari semua godaan yang akan kita hadapi. Berarti kalau kita bisa paham jebakan pertama ini, kita sebenarnya udah punya kunci buat ngenalin ribuan variasinya di zaman sekarang. Polanya akan selalu sama. Selalu sama, menutupi kerugian dengan janji keuntungan semu. Jadi was-wasa itu bukan sekedar bisikan, tapi strategi marketing yang canggih. Oke, dan Al-Quran ngebedah strategi marketing ini lebih jauh lagi kan? Betul sekali, ada beberapa taktik spesifik. Yang pertama, dan mungkin yang paling sering dipakai, adalah tazyin. Tazyin. Apa itu? Tazyin itu artinya menghias. Ini seni membuat perbuatan buruk terlihat indah, logis, rasional, bahkan heroik. Wow. Jadi bukan cuma ngajak maksiat, tapi ngebungkus maksiat itu dengan kemasan yang menarik. Sumber kita di surat Al-Anfal ayat 48 menyebutkan, wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Dan ketika setan menjadikan perbuatan mereka terasa indah bagi mereka. Wow. Jadi setan ini pada dasarnya seorang spin dokter ya, atau agensi PR-nya keburukan gitu. Hahaha, bisa dibilang gitu. Korupsi dibingkai sebagai dana taktis. Kesombongan dibingkai sebagai percaya diri yang tinggi. Gosip dibingkai sebagai mengungkap kebenaran. Perbuatannya sama, narasinya diubah total. Anda menangkap esensinya, dan yang lebih bahaya, tazyin ini nggak cuma berlaku untuk hal yang jelas-jelas salah. Maksudnya? Dia juga bisa menghias ketaatan yang keliru.
Misalnya, rasa sombong karena merasa lebih soleh dihias sebagai keteguhan iman. Sikap keras ke keluarga dihias sebagai ketegasan dalam mendidik. Di situ bahayanya. Oke, itu taktik pertama. Bikin yang jelek jadi kelihatan bagus. Lalu apa lagi? Taktik kedua itu kebalikannya. Bikin yang baik jadi kelihatan menakutkan. Namanya takhwif atau menakut-nakuti. Takhwif. Tujuannya menciptakan cemas dan ragu biar kita nggak jadi berbuat baik. Sumber kita di surat Ali Imran ayat 175 menggambarkannya, Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahum. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Ah, ini relate banget di kehidupan sehari-hari. Mau mulai usaha halal, dibisikin, nanti kalau bangkrut gimana? Pesaingmu banyak. Iya. Atau mau sedekah, muncul suara, yakin cukup buat bulan depan? Nanti kamu yang susah. Selalu ada skenario terburuk yang disodorin. Benar. Dan semua ketakutan itu, takut miskin, takut dihakimi orang, takut masa depan, itu semua alat yang efektif banget buat melumpuhkan inisiatif baik. Jadi ragu-ragu, menunda, akhirnya nggak jadi. Persis. Akhirnya tidak melakukan apa-apa. Jadi, setelah yang buruk dihias dan yang baik ditakut-takuti, ada lagi strategi yang lebih sistematis yang disebut sumber kita, khutwah as-setan, langkah-langkah setan. Tepat. Ini kedengarannya bukan serangan tunggal ya, tapi sebuah kampanye. Benar sekali. Ini strategi jangka panjang. Setan itu jarang banget datang dan langsung nawarin dosa terbesar. Itu terlalu kentara. Terlalu gampang ditolak. Betul. Sebaliknya, dia kerja bertahap selangkah demi selangkah. Makanya, Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 208 ngasih peringatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini kayak efek bola salju ya? Atau kayak kita nonton video pendek di media sosial. Coba jelaskan. Awalnya bilang, cuma satu video 5 menit. Tahu-tahu udah sejam, dan kita lupa apa yang harusnya kita kerjain. Analogi yang sangat pas. Dimulai dari kompromi kecil, nggak apa-apa sekali ini aja. Satu kompromi kecil itu buka pintu buat kompromi yang lebih besar, sampai akhirnya kita terjerumus jauh. 1000 langkah kecil akan membawamu ke tempat yang sama sekali berbeda. Dan taktik terakhir, dampaknya bukan cuma personal tapi juga sosial, menimbulkan permusuhan, perpecahan. Di surat Al-Isra ayat 53 disebutkan, Inna syaitona yanzuku bainahum. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nah, ini mesilnya media sosial zaman sekarang. Komentar biasa bisa disalahpahami, di-screenshot, disebar, dikasih narasi provokatif, jadilah perang antar kubu. Betul sekali. Tujuannya agar manusia sibuk saling membenci, saling menjatuhkan. Karena kalau kita sibuk perang dengan sesama, kita lupa siapa musuh kita yang sebenarnya. Perhatian kita teralihkan. Keempat taktik ini rasanya sangat personal ya. Tapi kalau dipikir-pikir, dampaknya bisa keluar kan? Bisa nggak sih ini menular dan beroperasi di level masyarakat? Pertanyaan yang bagus. Dan sumber kita menjawab dengan tegas, ya bisa. Al-Quran membedah medan pertempuran ini di 2 level. Level individu, target utamanya adalah sudur, dada atau hati. Surat An-Nas ayat 5 menegaskannya, Alladzi yuwaswisu fi sudulin nas, setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan kalau benteng ini jebol, tanda kekalahan paling nyatanya adalah kelelayan. Ketika seseorang dibuat lupa sama Tuhan. Itu titik kritisnya. Itu game over untuk babak itu. Surat Al-Mujadilah ayat 19 menggambarkannya dengan bahasa yang kuat banget. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Wow, menguasai. Ketika ingatan akan Tuhan yang berfungsi sebagai kompas moral udah pudar, seseorang jadi sangat rentan. Itu di level individu. Sekarang, gimana caranya ini bisa nular ke level masyarakat? Nah, disinilah konsepnya jadi lebih luas. Al-Quran menjelaskan kalau setan itu nggak kerja sendirian. Dia punya sekutu atau agen di bumi, dari kalangan jin dan manusia. Tunggu. Dari kalangan manusia? Betul. Coba kita lihat surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'
Zukhrufal qawli ghurura. Artinya, musuh yang terdiri dari setan-setan dari jenis manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Setan-setan dari jenis manusia. Dan istilahnya, zukhrufal qaul, perkataan indah yang menipu. Ini puitis tapi maknanya ngeri ya. Sangat. Jadi ini bisa berupa ideologi yang kedengarannya modern tapi sebenarnya merusak. Atau propaganda politik. Atau hoax yang dibungkus data palsu biar kelihatan ilmiah. Tepat, pelakunya manusia tapi metodenya setan. Pengaruhnya jadi berlipat ganda karena disebarkan oleh manusia ke manusia lainnya. Kenapa? Karena terasa lebih nyata dan lebih mudah dipercaya daripada sekedar bisikan gaib. Oke, kalau ini adalah perang, gimana cara kita tahu skornya? Kapan kita bisa bilang, wah kayaknya pertahanan gue lagi jebol nih, atau sebaliknya? Sumber kita ngasih beberapa indikator yang jelas banget. Tanda kekalahan manusia atau kemenangan setan yang paling kentara adalah kesombongan saat diberi nasihat. Surat Al-Baqarah 206 menyebutkan, kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya. Orang itu merasa paling benar, nasihat dianggap serangan, kritik dianggap penghinaan. Ini sering kita lihat. Orang yang begitu yakin dengan kesalahannya, dan setiap upaya mengingatkan, justru bikin dia makin defensif. Itu salah satu tandanya. Indikator lain adalah ketika seseorang mulai merasa diri dan kelompoknya paling suci sambil merendahkan yang lain. Bibit perpecahan. Betul. Tapi, tanda kekalahan yang paling fatal, puncaknya adalah ketika setan bukan lagi musuh dari luar, tapi menjadi korin. Korin, apa artinya itu? Korin itu artinya teman karib, pendamping yang tak terpisahkan. Wow, jadi ini bukan lagi musuh dari luar yang sesekali nyerang, tapi musuh yang udah jadi roommate permanen di kepala kita. Zuhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan, kami biarkan setan dan menjadi teman karibnya. Pada tahap ini, bisikan setan nggak lagi terasa asing. Suaranya udah nyatu, udah kedengeran kayak suara hati orang itu sendiri. Mengerikan sekali. Itu sisi gelapnya. Sekarang sisi terangnya. Gimana dengan tanda kemenangan manusia? Apa kata Al-Quran tentang cara bertahan? Masa kita dibiarin tanpa senjata? Tentu enggak. Hal fundamental pertama yang ditekankan sumber kita itu kabar baik. Kekuatan setan itu pada dasarnya lemah. Lemah. Iya, lemah. Dia bukan entitas maha kuasa. Kekuatannya ada di persuasi, bukan dominasi fisik. Surat An-Nahl ayat 99 ngasih kuncinya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Dua senjata utama, iman dan tawakal. Tapi ini kan konsep yang kadang abstrak. Praktiknya gimana? Pasif aja gitu? Justru sebaliknya. Iman di sini fungsinya kayak sistem deteksi dini, semacam antivirus. Orang beriman punya kesadaran buat ngenalin, oh ini tahzin, atau wah ini tahwif. Oke. Sementara tawakal itu keyakinan yang datang setelah kita berusaha. Kita kunci pintu, pasang alarm, baru tawakal. Bukan ngebiarin pintu kebuka lebar terus cuma berdoa. Jadi iman itu ilmunya, tawakal itu mentalnya. Bisa dibilang gitu. Dan ada satu lagi, senjata praktis. Proaktif mencari perlindungan. Kayak kita pakai masker kalau tahu ada virus di udara. Al-Quran mencontohkannya di surat An-Nahl ayat 98, perintah buat berlindung kepada Allah dari setan, bahkan saat kita mau baca Al-Quran itu sendiri. Bahkan saat mau melakukan hal paling suci pun ya? Itu pengakuan bahwa potensi gangguan ada di mana saja, kapan saja. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pertempuran melawan bisikan ini adalah perjuangan batin yang terjadi terus-menerus. Metodenya halus, psikologis, Membungkus keburukan, menyebar ketakutan, menyerang bertahap, memecah belah. dan medan perangnya adalah hati dan pikiran kita. Dan poin terpentingnya adalah, Al-Quran nggak menggambarkan setan sebagai monster tak terkalahkan, tapi sebagai penipu ulung yang memangsa kelalaian dan ketakutan kita. Jadi, kemenangan itu bukan berarti kita nggak akan pernah dengar bisikan itu lagi. Bukan. Kemenangan adalah ketika kita sadar untuk mengenalinya, punya ilmu untuk membantahnya, dan punya kekuatan untuk menolaknya setiap kali ia datang. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini bareng-bareng. Tadi kita bahas konsep setan dari kalangan manusia yang nyebarin zukhrufal qaul, perkataan indah yang menipu.
Di zaman kita sekarang, di tengah tsunami informasi, di mana perkataan yang dihias indah ini datang dari segala arah setiap detik, pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, gimana kita melatih kepekaan batin kita untuk bisa membedakan mana nasihat yang tulus dan mana bisikan indah yang sebenarnya lagi menggelincirkan kita tanpa kita sadari?